Keadaan politik Thailand semakin memburuk setelah kudeta militer yang ditunjukkan kepada pemerintahan Yingluck pada tahun 2014. Konflik ini melibatkan kelas menengah perkotaan dan elit konservatif yang berpusat di Bangkok, melawan dukungan kuat dari kalangan bawah dan pedesaan yang sebagian besar mendukung Yingluck dan keluarganya, khususnya kakaknya Thaksin Shinawatra. Jenderal Prayut Chan-o-cha, tokoh militer Thailand yang berpengaruh dalam politik negara, terutama setelah memimpin kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada tahun 2014. Prayut lahir pada 21 Maret 1954. Ia memulai karir militernya di Angkatan Darat Kerajaan Thailand setelah ia lulus dari Akademi Militer Kerajaan. Ia menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat sejak tahun 2010, posisi yang sangat mempengaruhi politik dan keamanan sebelum kudeta. Prayut yang memimpin kudeta terhadap pemerintahan Yingluck pada Mei 2014. Di tengah krisis politik yang berkepanjangan antara pemerintahan Yingluck Shinawatra dan oposisi, kudeta ini terjadi setelah berbulan-bulan ketidakstabilan politik, protes anti pemerintah, dan keputusan pengadilan yang memecat Yingluck dari jabatannya. Prayut membentuk junta militer yang disebut Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban dan berkomitmen untuk memulihkan stabilitas dan reformasi politik di seluruh pemerintahan Thailand. Prayut kemudian menjadi Perdana Menteri Thailand setelah kudeta. Memerintah di bawah junta militer, kemudian pemerintahannya membubarkan parlemen, kemudian memberlakukan hukum darurat yang melarang pertemuan politik dan memenjarakan aktivis anti-junta. Dia juga membatasi kebebasan sipil, media diawasi ketat, dan kritik terhadap monarki dan militer dibungkam. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang diterapkan ialah Undang-Undang Lèse Majesté, yang memungkinkan hukuman berat bagi siapapun yang mengkritik monarki. Di bawah arahan Prayut, konstitusi baru Thailand disahkan melalui referendum pada tahun 2017. Konstitusi tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengembalikan Thailand ke demokrasi, tetapi isinya justru memberikan militer kekuatan yang besar. Ketentuan bahwa militer seluruhnya memilih Senat, yang terdiri dari 250 anggota dan memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilihan Perdana Menteri, memastikan militer tetap memegang peran politik yang signifikan meskipun negara akan mengadakan pemilu lagi. Kemudian pada tahun 2019, setelah 5 tahun pemerintahan junta militer, Thailand mengadakan pemilu pertamanya. Meskipun Prayut berusaha menunjukkan dirinya sebagai pemimpin demokratis yang sah, proses pemilu ini dianggap tidak bebas dan adil secara keseluruhan. Partai pro-militer yang mendapatkan cukup suara untuk membentuk koalisi pemerintahan mendukung Prayut. Kemudian Prayut kembali terpilih sebagai Perdana Menteri dengan dukungan Senat yang ditunjuk oleh militer. Pada 2020 dan 2021, pemerintahan Prayut menghadapi banyak protes demokrasi. Meskipun dia berhasil mempertahankan kekuasaannya, gerakan yang dipimpin oleh mahasiswa dan pemuda menuntut pengunduran diri Prayut, perubahan konstitusi, dan yang paling kontroversial ialah reformasi monarki. Ketidakpuasan terhadap rezim Prayut yang dianggap otoriter dan penanganan yang buruk terhadap krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 memicu protes ini. Reaksi pemerintah Prayut terhadap demonstrasi ini sangat keras. Demonstrasi dibubarkan secara paksa dan banyak pemimpin demonstrasi yang ditangkap atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Keamanan atau Lèse Majesté. Menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prayut, protes terus berlanjut. Prayut juga menghadapi kritik atas penanganan ekonomi selama pemerintahannya, terutama setelah pandemi COVID-19 yang memperburuk keadaan ekonomi Thailand. Popularitas Prayut semakin menurun karena penundaan vaksinasi, peningkatan pengangguran, dan penurunan pariwisata. Meskipun Prayut berhasil mempertahankan kekuasaan dalam menghadapi banyak tantangan, banyak orang yang tidak puas dalam pemerintahannya. Rakyat Thailand, terutama mereka yang bekerja di sektor pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan utama negara, menghadapi tantangan yang lebih besar sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang memperburuk ekonomi mereka. Kebijakan ekonomi Prayut dianggap tidak efektif untuk menangani masalah ini. Pada saat yang sama, konflik politik terus berlanjut. Pada tahun 2020 dan 2021, gerakan pro-demokrasi yang dipimpin oleh kaum muda dan mahasiswa menyerukan pengunduran diri Prayut dan menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap sistem politik yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi militer. Salah satu tuntutan utama pengunjuk rasa adalah reformasi konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan posisi monarki dan militer dalam politik Thailand. Di Thailand, tuntutan mereformasi monarki sangat sensitif karena Undang-Undang Lèse Majesté melindungi kritik terhadap keluarga kerajaan. Sebagai tanggapan terhadap demonstrasi ini, pemerintah Prayut menindaklanjutinya dengan keras.
menggunakan kekuatan polisi untuk membubarkannya dan menahan beberapa aktivis pro-demokrasi. Meskipun begitu, ketidakpuasan terhadap pemerintah masih kuat, dan meskipun ada ancaman penindasan, protes sering terjadi. Situasi politik Thailand di bawah kepemimpinan Prayut Chan-o-cha menunjukkan konflik antar keinginan elit untuk mempertahankan kekuasaan dan keinginan rakyat untuk demokrasi yang lebih terbuka dan terlibat. Akhirnya, pada Selasa 11 Juli 2023, Prayut menanggalkan jabatannya yang telah ia jabat selama 9 tahun setelah mengambil alih kekuasaannya melalui kudeta militer.